Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha Dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Seperti biasa Tribuners, kali ini kami berdua bakalan nemani Tribuners di sore-sore harinya nih, sambil santuy-santuy atau yang lagi di jalan ya, di mobil ya. Iya. Sambil puter-puter sama Sore Medan boleh lah. Ya, seperti biasa Tribuners, kita punya 3 berita utama nih. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, dari Polres Serdang Bedagai menggelar rekonstruksi kasus percobaan pembunuhan Tribuners terhadap Juliadi alias Ego yang dilakukan oleh komplotan gembong narkoba Iwan alias Penger. Waduh, serem nih ya. Gembong narkoba nggak tuh? Nah, rekonstruksi tersebut digelar oleh Polres Sergai pada Selasa 30 Mei di Mapolres Serdang Bedagai. Sebanyak 8 orang tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. Nah, terungkap Tribuners jika motif para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Ego lantaran Iwan Penger menuduh korban memberikan informasi soal peredaran narkoba ke polisi. Takut dia dicepuin. Diduga cepu ini si Ego ini. Nah, para tersangka yang berhasil diamankan adalah Sanjani Gunawan alias Panjul. Nah, lalu aliasnya banyak nih. Lalu ada Zulrivian Manalu alias Ondong, Ardian Syah alias Dian. Oke, nyambung. Heri Gunawan alias Beng Beng. Oke. Ipo Hasibuan, baru ada Andre Septian alias Dede, ada Edi Handoko alias Burik, dan Rudi Wartono alias Budi. Nah, sebanyak 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Diketahui aksi percobaan pembunuhan terhadap Ego terjadi pada 24 Februari lalu Tribuners, yang didalangi oleh Iwan alias Penger tadi. Nah, rekonstruksi diawali saat Iwan Penger memerintahkan Sanjani alias Panjul untuk menjemput Ego di rumahnya dan membawanya ke gardu yang ada di Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, setibanya di gardu nih, Iwan Penger dengan puluhan anak buahnya yang mengendalikan putaran narkoba sudah menunggu korban ternyata. Di saat itu, Iwan Penger sudah menunggu korban sambil memegang helm katanya gitu. Penganiayaan kemudian terus berlanjut hingga melibatkan puluhan orang yang ada di markas narkoba milik Iwan Penger. Nah, jadi si korban ini dikeroyok ya oleh puluhan orang gitu. Nah, usai melakukan penganiayaan, Iwan Penger membawa korban ke sebuah tambak udang yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu milik Maruba Sitanggang. Di sana, para pelaku kembali melakukan penganiayaan dan membuang korban ke Sungai Besitang, Kabupaten Langkat. Nah, setelah gelap sekitar pukul 19-an, korban dimasukkan ke mobil Iwan Penger dengan kondisi terikat, dibawa oleh Balo Sitinjak, Iwan Penger, dan Sanjani ke tambak udang. Di sana Maruba Sitanggang, Upeh kemudian memukuli korban. Sekitar jam 12 malam, Upeh dan Maruba kemudian membuang korban ke Sungai Besitang, Kabupaten Langkat. Ini kalau nggak salah kita pernah bawa loh beritanya. Masa? Iya, kan kejadian udah lama juga kan. Februari kita pernah bawain kalau nggak salah ya. Nah, tapi untuk mengingat itu kita ada video Tribuners kita bawa. Kita putar dulu video yang berikut ini. Itunya kau pukul? Mukanya nggak ada? Hah? Berapa kali? Adegan kelima. Sesampainya Dulu angka kau. Belum masuk. Halo. masukkan kanan. Sini lah di. Nampak? Tidur kan kak tidur. Tengah. Pegang masuk. Penger sebagai pengemudi. Pajul masuk ke Pajul. Panjul tidak supir. Ini depan. Oke. Terus. Adegan 17. Sini maju lagi, jatuh lagi. Baca terus. Jatuh. Nah. Gini. Ya, itu dia sekilas tentang rekonstruksinya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah, selamat sore.
Halo, selamat sore Risa dan Joy. Gimana, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bang Anugrah, kami sedikit lupa nih. Ini pernah kita bawain juga ya kalau nggak salah ya. Kemarin pernah di bulan Februari ya. Nggak berselang lama kasus penganiayaan ini kemarin dilimpahkan ke Polres Serdang Bedagai dari Polres Langkat. Gitu. Oke, nah jadi gimana Bang proses rekonstruksinya? Itu korban memang korban atau diwakilkan orang lain Bang? Nah tadi memang rekonstruksi yang berjalan di Polres Serdang Bedagai ini tidak menghadirkan korban dan otak pelaku ya. Jadi Ego alias Juliandi ini tadi tidak hadir di dalam proses rekonstruksi, termasuk juga Iwan alias Penger yang saat ini masih dalam proses pencarian orang ya atau DPO yang sampai sejauh ini belum ditangkap oleh polisi. Masih gitu. DPO Bang berarti Iwan ini ya? Nah ada Iwan Penger ini, kemudian ada 7 orang lainnya ini masih dalam pencarian oleh Polres Serdang Bedagai ya atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Juliadi atau Ego begitu. Jadi sejauh ini hanya 8 orang dari belasan pelaku yang kemarin itu melakukan penganiayaan yang mengarah pada percobaan pembunuhan. Begitu Risa. Oke Bang, si Iwan alias Penger ini udah berapa lama DPO Bang? Sebenarnya Iwan alias Penger ini DPO-nya itu sudah sebanyak 3 kali ya, dan saya lupa sejak tahun berapa, namun sudah 3 kasus berbeda yang kemudian menjerat si Iwan alias Penger ini. Yang pertama itu kasus masalah transaksi narkoba, kemudian ada yang kedua itu kasus pembakaran mobil polisi, kemudian yang terakhir ini pada bulan Februari kemarin itu adalah kasus percobaan pembunuhan, di mana Iwan Penger adalah orang yang memerintahkan atau otak pelaku dari kasus tersebut begitu. Nah ini kan Bang Iwan ini tersangka utama ya, kita bilang otaknya masih DPO. Nah apa yang membuat dia masih DPO? Apa yang mempersulit polisi menemukan tersangka Iwan ini? Oke, kemarin memang sejak laporan diterima oleh Polres Serdang Bedagai ini memang Polres Serdang Bedagai sudah melakukan sejumlah upaya ya, termasuk mengejar orang-orang yang terlibat. Namun sampai sejauh ini mereka hanya mengamankan 8 orang tersangka yang tadi dihadirkan dalam rekonstruksi. Jadi tadi rekonstruksi itu dilaksanakan dengan memperagakan 23 adegan peraga atau yang menjadi awal dari kasus tersebut, mulai dari penjemputan Ego di rumahnya sampai pada pemukulan secara bersama-sama. Kemudian di situ ada juga Ego tadi setelah dipukulin di Kampung Pon begitu, di tempat para tersangka ini mengedarkan narkoba, kemudian dibawa ke sebuah tambak udang yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu itu sekitar jam 19 malam ya, sekitar jam 7 malam, kemudian sampai pukul 12, sekitar pukul 12 kemudian para pelaku ini membawa korban itu ke Besitang dan membuang Ego ini ke Sungai Besitang. Dan memang dalam kasus ini Ego di situ selamat ya, karena memang dia menyelamatkan diri usai dipukuli oleh puluhan pelaku. Nah memang sejauh ini belum ada konfirmasi yang jelas dari Polres Serdang Bedagai mengapa Ego ini belum ditangkap, padahal Ego ini sudah punya 3 kasus berbeda ya, dan juga kok Ego Bang Iwan Bang? Oh Iwan, ya maksudnya Iwan ini sudah 3 kali DPO dan kasusnya kasus berbeda, namun dia melakukannya itu di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai begitu. Oke Bang, ini kan ada 8 tersangka ya yang ikut tadi rekonstruksi. Memang terbuktikah Bang kalau mereka ini memang pengedar narkoba? Atau ada yang cuman anak buah seperti itu? Oke, jadi memang mereka ini tidak dijerat dengan pasal narkoba ya. Jadi mereka ini dijerat pada pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun ini berkaitan dengan setelah diselidikin, ini berkaitan dengan
transaksi narkoba yang dijalankan oleh Iwan Penger, dan para pelaku ini adalah anak buah atau kawan-kawan dari Iwan Penger yang pada saat itu berada di Gardu ya. Di Gardu ini adalah sebuah lokasi yang ada di Desa Pon, yang dimana tempat itu adalah yang dijadikan oleh Iwan Penger bersama kawanannya ini untuk bertransaksi narkoba. Nah, tadi ada pengakuan dari salah satu tersangka ketika rekonstruksi, dia mengatakan kalau mereka itu punya tugas yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang berjualan, kemudian ada yang berjaga-jaga, dan setiap hari Sabtu itu mereka gajian gitu katanya. Oke. Jadi gajian, Minggu. ya Gajiannya per minggu ya? Ya, gajiannya per minggu yang digaji oleh Iwan Penger tersebut dari hasil transaksi jual beli sabu begitu. Nah, Bang, ini kan sudah sangat kuat ya sebenarnya pengakuan juga dari anak-anak buahnya bahwa ya mereka ini ada transaksi sabu. Nah, kenapa polisi tidak menyelidiki lebih lanjut, bukan hanya mengenai percobaan pembunuhannya, tapi tentang kasus narkoba ini, Bang? Padahal udah jelas-jelas nih mereka ngaku, iya aku ada transaksi sabu nih, tugas aku gini-gini, gajiannya setiap hari Sabtu gitu. Nah, itu memang sampai sejauh ini yang kita dapat informasi tadi juga berdasarkan dari keterangan kepolisian, tidak ada ya pasal yang mengenai pasal narkoba yang ditulis atau dikenakan kepada 8 tersangka ini. Namun kemungkinan nanti ketika dalam proses pelimpahan ke kejaksaan, kita belum tahu apakah nanti kejaksaan nanti akan kemudian membuat pasal baru terkait jual beli sabu, karena memang sejauh ini yang menyulitkan itu karena tersangka lainnya belum ditangkap begitu. Jadi masih banyak kita ya. komprehensif ketika nanti ada pasal-pasal pengenaan narkoba atau transaksi jual narkoba, sementara otak pelaku yaitu Iwan Penger sampai sejauh ini masih belum berhasil diamankan oleh kepolisian begitu. Nah, Bang, ini kan Ego nggak ikut rekonstruksi ya? Gimana kabarnya Ego, Bang, sekarang? Nah, memang sejauh ini Ego kemarin sudah mencabut laporannya terhadap kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh komplotan Iwan Penger, dan itu memang sudah ada di kemungkinan kalau tidak salah di bulan April kemarin itu Ego sudah mencabut laporannya ke Polres Sedang Bedagai. Namun karena kasus ini ya sudah berdamai, jadi Ego dengan bandar narkoba Iwan Penger ini kemarin ada upaya untuk memediasi ya kasus ini, namun Polres Sedang Bedagai tetap melanjutkan proses hukum pidana yang sudah dilaporkan oleh Ego, walaupun dalam tanda kutip mereka sudah berdamai. Begitu, karena memang dalam hukum kita meskipun sudah berdamai tidak serta-merta ya menghilangkan atau mencabut pidana dari proses-proses pidana yang sudah berjalan begitu. Tapi memang keadaan Ego sudah cukup sehat, Bang? Ego sampai sejauh ini dalam informasi yang kita dapat dia sehat, karena dia juga sudah menerima sejumlah uang dari Iwan Penger dari atas kasus percobaan yang pembunuhan yang dia cabut perkaranya. Dan semalam ada informasi kalau dia juga masih sudah ada di Polres Sedang Bedagai kemarin sebelum rekonstruksi berjalan, namun dia tidak tahu apa yang menyebabkan hari ini dia tidak hadir dalam rekonstruksi tersebut begitu. Oke, baik, Bang. cukup ya, Bang. Ya, semoga aja nih Iwan dan kawan-kawan yang masih belum ketemu segera dipertemukan sama pihak kepolisian ya, Bang, karena udah lama juga ini dari bulan Februari dan dia udah 3 kali DPO, Cok sampean ya. Oke. Bang Anugrah, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih informasinya. Menurut aku, kasusnya ini bakalan gak hype. Gak hype maksudnya? Dari cabut laporan ternyata. Tapi hukuman tetap Iya, berlanjut. hukuman taruh lah tetap berlanjut. Tapi apakah bisa seviral bakalan naik lagi kasusnya? Aku tadi kan mau nanya juga nih, kayak mana nih kasus korban, udah bagaimana? Ternyata udah cabut Berdamai laporan, udah damai. udah dikasih duit. Iya, oh alah, deh. Tapi ujung-ujungnya duit. Oh, ujung-ujungnya. Tapi ya memang ya kasus-kasus kayak gini sensitif. Apalagi kan ya memang mediasi tuh
ada itu pilihannya kan, kayak uang ganti rugi segala macam, kita bikinlah perobatan medis, kita nggak tahu apa yang dilakukan Iwan Penger dan kawan-kawannya sehingga nih si korban mau Untuk berdamai, mencabut laporannya, tapi perlu diselidiki juga sebenarnya. Dan aku tuh gemesnya masalah apa coba? Narkoba ini. Kayak tengok tadi di situ yang perawakannya ya Tribuners kayak udah bapak-bapak, kayak aduh ini cuma sementara loh, keluargamu, anakmu. Apalagi kalau kasus peredaran, tapi ini disangkakannya bukan narkoba tadi aja. Astaga, percobaan pembunuhan Tribuners. Makanya aku gemesnya itu kenapa narkoba tidak diikutkan, padahal semuanya udah kayak ngaku aku udah terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tapi semoga aja yang dibilang Bang Anugrah tadi benar, yang pengakuan dari pihak kepolisian kalau seiring berjalannya proses penyelidikan bakalan dikenakan juga nih pasal narkobanya. Pasal baru, ya. Nah, yang pastinya itu bakalan menambah tuntutan dan hukuman juga untuk para tersangka kan. Dapat dulu lah otaknya nih. Oke, Bang Iwan ya. Bang Iwan Penger. Dimanapun kamu berada. Bertobatlah. Oke, lanjut. Ya, ini kita berita kedua. Ya, lagi-lagi kasus curanmor. Waduh, kayaknya kita bawain SSM curanmor nih ada setiap bulan aja. Pasti ada aja minimal satu kan. Curanmor ya. Jadi terekam CCTV nih Tribuners, 2 pria gasak sepeda motor penghuni indekos di kawasan Jalan Bunga Enkol Brekarona, Kelurahan Kemenangan Tani, Medan Tuntungan pada Selasa 30 Mei 2023 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Wow, pagi ya. Malam juga masih. Aku kayaknya susah kali lah kalau mengarahkan ini. Agak gini loh. Gini ya. Menurut keterangan korban nih Tribuners, Kak Clara Samosir menceritakan sebelum kejadian ia memarkirkan sepeda motornya di halaman parkiran kos tempat tinggalnya. Di halaman, oke. Nah, saat itu gerbang kos udah tertutup, udah terkunci rapat nih. Tapi sekitar pukul 3 subuh ini adalah pula kawan kosnya yang keluar dan lupa mengunci kembali gerbang kos tersebut. Nah, hilanglah langsung sepeda motornya yang terparkir itu. Terus dikatakannya saat itu pelaku datang mengintai ke dalam kos tersebut. Tak berselang lama pelaku pun pergi memanggil temannya dan kembali ke kos itu. Jadi udah diintai nih, terbuka nih pagar dia gitu kan, ditengok loh ada nih, ada target nih, aku panggil kawan-kawan aku lah katanya. Dipanggil lah untuk mengambil motornya Clara ini. Pelaku pun langsung masuk menuju sepeda motor yang terparkir dan langsung mematahkan setang serta membobol kunci kontak sepeda motor yang langsung dibawa kabur oleh pelaku. Nah, Clara menyebutkan aksi pencurian sepeda motor di kos-kosan tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi. Waduh, udah pernah hilang juga berarti sebelumnya. Iya, udah pernah juga hilang sepeda motor di sini kata dia. Dia pun berencana melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Tuntungan dengan harapan pelaku dapat ditangkap. Nah, amatan dari Tribun Medan dalam rekaman CCTV terlihat nih ada seorang pria penghuni kos keluar dari kosan tersebut namun lupa mengunci kembali gerbang kos. Berarti memang benar ya. Ada kelalaian. Iya, kelalaian. Jam 3 mau kemana lah itu kira-kira ya? Kerja mungkin memang kerjanya pagi ya kali. Pabrik mungkin. Nah, tak berselang lama datanglah seorang pelaku mengintai kos dan pelaku itu pun memanggil temannya untuk standby di depan kos. Dan cepat pelaku bisa membawa kabur sepeda motor. Namun dalam rekaman CCTV nih, korban sempat mengejar pelaku yang melarikan, hanya saja korban tidak dapat menangkap pelaku. Oh, berarti sempat tergap ya? Kegap gitu. Wah. Nah, mari kita saksikan video berikut ini sama-sama.
2 hari yang lalu. Bukannya dunia tapi abang itu itulah memang kayak mau kami apa aja. Keretanya hilang jam 3 pagi. Pertama-tama keretanya parkir di sini, baru di belakang kereta saya di belakang kereta saya ada kereta lagi, Pak. Baru habis itu gerbang tertutup, tapi gara-gara abang sebelah keluar, gerbang terbuka. Jadi malingnya pertama ngintip dulu di CCTV, ngintip dia, baru dia mantau, baru dia manggil kawannya. Jadi tinggal ngambil, dia mungkin matakan stangnya di sini, baru dia dorong, udah hidup keretanya. Kalau dari CCTV ada berapa orang pelaku, Kak? 2 orang. Berarti biasanya pagar kos memang dikunci. Iya. Tapi malam itu ada penghuni yang keluar lupa kunci lagi. Iya, terbuka. Iya. Sepeda motor apa kayak yang hilang, Kak? Vario 125. 125. BK-nya 1300 AKM. Di lokasi ini memang sering terjadi kecurian atau baru pertama ini? Kemarin kereta Scoopy juga sih, Bang. Ada juga. Di kos ini atau di kos sekolah? Ya itu pengakuan dari Kak Clara ya selaku korban. Oke, ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto, selamat sore. Selamat sore Bang Aprianto. Ya, selamat sore Kak Ica dan Kak Joy. Oke, Bang Aprianto, boleh dijelasin dulu nih gimana ya kronologi kejadian sehingga tercurinya motor korban Clara? Ya Kak, selamat sore Tribuners. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada dini hari tadi, hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 3 WIB dini hari. Di mana pada saat itu korban yang bernama Clara ini memarkirkan sepeda motornya di halaman kos-kosan tempat dia tinggal. Dan pada saat itu gerbang tersebut pun sudah dikunci rapat, sudah digembok, namun pada saat kejadian salah seorang penghuni kos keluar yang diduga mau ke warung hendak membeli makan, namun lupa untuk menutup kembali pintu tersebut. Dari makan jam 3 pagi ya? Oke, sahur mungkin. Hingga akhirnya tak berselang lama datang 2 orang pelaku, yang dimana salah satu pelaku ini masuk ke dalam kos untuk mengintai. Melihat kondisi yang aman, dia memanggil pelaku lainnya agar mendekat ke depan kos-kosan tersebut agar standby di depan mengawasi lokasi dari luar. Dan pada saat itu salah satu pelaku ini pun langsung masuk ke dalam dan mematahkan stang sepeda motor korban dan juga membobol kunci pantangnya dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Saat itu juga pengakuan Clara, dia sempat mendengar suara sepeda motornya menyala hingga ia pun keluar kamar dan mengejar pelaku ini. Namun sayang pelaku ini berhasil kabur, dan saat ini pun Clara hendak melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Tunjungan dengan harapan para pelaku cepat ditangkap. Begitu Kak. Oke Bang, berapa motor nih Bang yang berhasil dicuri oleh pencuri? Ya, untuk sepeda motor yang hilang cuma 1 Kak, milik dari Clara sama Sri ini. Dan memang dalam rekaman CCTV orang banyak mengira itu 2. Yang pertama itu adalah penghuni kos yang keluar tersebut Kak, yang lupa mengunci pintu tersebut. Oh, yang pertama tadi keluar ya? Oke. Nah, lalu apakah Clara ini sudah melaporkan Bang? Tadi soalnya kan Abang bilang merencanakan, apa sudah dilaporkan sejauh ini? Untuk sampai saat ini dia belum merespon dari hubungan dari seluler. Namun dari tadi pas saya ke lokasi, dia mengaku akan membuat laporan sore ini, dan nanti akan saya coba hubungi kembali untuk mengetahui update-nya lebih lanjut. Oke Bang. Nah, kok bisa serentak ya? Jadi dulu. Nanti lupa. Enggak. Jadi gini Bang, itu kan sebenarnya jaraknya sangat sebentar ya antara orang yang pertama pergi dengan malingnya datang. Nah, apakah Abang ada tanya-tanya nggak sama orang yang pertama pergi nih Bang? Dia sempat ketemu atau nggak sama malingnya gitu ya di depan gitu, selisih? Kebetulan Kak, abang-abang yang pertama keluar ini tadi sudah tidak ada di lokasi, dia sedang pergi bekerja. Namun si korban ini sempat menanyai kepada abang-abang tersebut pada waktu kejadian. Dan si abang-abang tersebut mengaku tidak melihat para pelaku ini datang. Kayak langsung masuk kan? Mungkin ya, udah di-cut kali videonya. Nah, tapi Bang, ini kan rekaman CCTV ada nih. Nah, apakah gelagat korban atau wajahnya terdeteksi sama CCTV, Bang? Pelaku.
Pelaku sorry. Dari pengakuan Kak Clara ini, dari rekaman CCTV pelaku ini tidak dikenali ciri-cirinya Kak, dan juga mengingat pernah juga kejadian aksi curanmor di kos-kosan tersebut, dan dari ciri-ciri kejadian yang sebelumnya dan yang sekarang ini disebutkan dia cukup berbeda, mungkin ini pelaku lainnya Kak. Oke, beda sama yang sebelumnya melakukan pencurian ya gitu ya Bang ya. Iya Kak. Oke lah. Terima kasih banyak Bang Aprianto ya atas informasinya. Kami sangat menunggu apakah si korban sudah melaporkan kejadian tersebut apa belum gitu. Segera dilaporkan juga ke Tribunersnya. Terima kasih banyak Bang Aprianto atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya Tribuners, Selamat sore Kak Zoe dan Kak Ica. Oke. Nah Tribuners nggak bosan-bosannya kami ngingetin buat sangat ini ya, lebih berhati-hati gitu dalam kalau kos-kosan ini. ya apalagi kayak kos kayak Joy kan anak kos kan. Itu pada pagar dia itu udah cukup tinggi loh. Udah semua. Dan kayak ini loh, aduh satu kelalaian satu temannya jadi yang nanggung tuh orang lain gitu kan, kayak aduh menyesal tuh pasti abang itu ya. Ya tapi Tribuners begitulah ya adanya, untuk kita ya harus lebih berhati-hati dan selalu waspada menjaga barang-barang yang kita punya agar tidak kejadian seperti itu. Di berita ketiga, Joy, ada berita yang hangat nih, lagi hangat-hangatnya viral ya, tentang kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky, yang walaupun Desta menggugat cerai tapi mereka itu masih hubungannya tuh baik-baik aja gitu, dan kabarnya mereka akan liburan bersama gitu ya. Bahkan Desta dan Natasha Rizky telah menjalani sidang perdana kasus perceraian mereka kemarin. Saat ditemui setelah sidang, Desta menuturkan hubungannya dengan Natasha Rizky masih terjalin dengan baik. Ya emang hubungan kita baik, memang masih baik-baik aja. Pun Desta mengaku akan membesarkan anak-anaknya bersama Natasha Rizky meski statusnya nanti sudah bukan suami istri lagi. Nah tapi kalau Joy apa ya, pasti Joy tahu sih, kayak kasusnya Rachel V-nya sama Okin, Niko. Nah kan kayaknya ini bakalan seperti itu nggak sih? Kayak walaupun mereka udah bercerai ya mereka tetap membesarkan anak-anaknya dengan bersama-sama, nggak ada yang ribut sini, rebutan sana, rebutan sini, karena ya udah memang itu harusnya yang diperlukan sama anak-anak kan. Dan sebenarnya kalau kita tanpa kita sadari, korban dari perceraian itu anak kan. Nah jadi gimana ya, misalnya mereka pun nggak ada cara lain nih harus berpisah, gimana tetap anak itu nantinya nggak menjadi korban gitu, nggak berasa menjadi korban. Sementara itu Desta pun menyinggung soal komunikasinya dengan Natasha Rizky. Tribuners, Desta mengaku masih kerap mengobrol bersama Natasha Rizky. Bahkan saat persidangan, Desta masih sempat terlihat melindungi Natasha Rizky dari banyaknya kerumunan orang. Hal tersebut nampak dalam beberapa rekaman video yang sudah beredar luas di media sosial. Desta pun menganggap hal tersebut wajar dilakukan. Setelah sidang selesai, Natasha Rizky mengungkapkan mediasi dinyatakan gagal ya. Dengan ini berarti proses perceraian Desta dan Natasha Rizky terus dilanjutkan. Memang mereka tuh sepakat untuk cerai gitu. Nah selain itu, Natasha Rizky juga mengungkapkan agenda sidang selanjutnya. Sidang selanjutnya akan digelar pada 12 Juni 2023 mendatang. Sementara itu, Natasha Rizky mengungkapkan proses mediasi yang ia jalani. Natasha Rizky menyebut proses mediasinya berjalan lancar dan cepat. Natasha Rizky juga menyinggung soal keputusan untuk bercerai dari Desta. Ia mengaku sudah sepakat bercerai dengan Desta. Ia pun berharap keputusan cerainya ini menjadi yang terbaik ya. Dan itu sih doa kita semua ya. Semoga ini memang yang terbaik, karena yang menjalin hubungan kan mereka, yang tahu juga mereka. Tapi sebelum itu kita ada video Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini. Proses perceraian berlangsung, Desta dan Natasha Rizky akan liburan bareng. Desta dan Natasha Rizky tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meskipun demikian, hubungan Desta dan Natasha Rizky terbilang baik. Hal itu juga diakui Desta seusai menjalani mediasi bersama Natasha Rizky. Bahkan, Desta dan Natasha Rizky masih saling mengunjungi satu sama lain. Desta, Natasha Rizky, dan 3 buah hati mereka sudah merencanakan liburan bareng. Masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Maksudnya memang nggak kenapa
Ya kita sama-sama sih bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan Beli tiketnya. memahamkan ke anak-anak kan masih kecil. Sayangnya, Desta masih merahasiakan terkait destinasi liburannya bersama Natasha Rizky dan 3 buah hati mereka. Sementara itu, Desta juga belum bisa memastikan bagaimana caranya untuk memberi pengertian kepada 3 buah hatinya soal kondisi orang tua mereka. Seperti diketahui sebelumnya, Natasha Rizky dan Desta menjalani mediasi dalam sidang perdana perceraian mereka. Desta melayangkan gugatan cerai terhadap Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 14 Mei 2023. Kalau menurut Joy kayak mana nih? Orang berpisah tapi tetap baik-baik aja itu mungkin nggak? Bagaimana pasti ya? Aku harus back sound ya. Cricket Big Bang and Dinosaurs. Iya, kayak gitu. Part of me were made by you and planets. Nanti kena copyright. Menurut aku ya, kok kalau masih baik-baik aja kenapa harus bisa gitu loh jalan keluarnya. Aku pernah baca kasus di Kenya, di Afrika. Jadi di sana itu tingkat perceraian tinggi. Nah, saking tingginya gimana pemerintahnya mengatasinya? Sidang perceraian itu mereka wajib, aku mau terharu, sidangnya itu mereka harus pakai baju pernikahan mereka. Biar kayak mereka tuh ngingat lagi, aku dulu nikah kayak gini. Dan terbukti jadi mengurangi angka perceraian di sana gitu. Kayak kalau dipikir-pikir ya, udah 10 tahun ya ini Bang Desta sama Kak Tasya. Kayak akrab kan ya. Ya. Bang Desta dan Kak Tasya baik. Ya, Desta dan Natasha ini menjalin hubungan 10 tahun, udah punya 3 anak. Pasti mereka juga pacaran dulunya atau mengenal lah, saling kenal. Udah terlalu banyak memori sehingga kita nggak tahu sih silapnya di mana, salahnya di mana sampai memikirkan harus berpisah. Menurut Ica gimana? Kalau menurut aku ini tuh keputusan udah dari kedua belah pihak ya. Aku yakinnya itu, aku nggak mau mikir ada orang ketiga atau enggak. Aku gak mau mikir ke situ, tapi yang aku tahu memang ini keputusan Natasha Rizky-nya sudah mengiyakan, Destanya juga sudah mengiyakan. Nah, kenapa mereka sampai bisa mengiyakan? Pasti kan ada penyebab di balik itu semua. Nah, penyebabnya apa ya mereka yang tahu. Tapi ya berdasarkan info yang berseliweran sih, katanya sih mereka itu kayak nggak cocok dalam segi pemikiran. Mungkin gara-gara itu mereka sering ribut gitu kan. Nah, mungkin beberapa tahun belakangan itu terus yang dijalani. Manusia kan punya titik capek nih ya. Ih, aku capek nih kalau harus ribut terus sama pasangan aku. Nah, dengan cara mereka berpisah atas kesepakatan kedua belah pihak, menurut aku memang ya udah mereka ngerasa itu yang terbaik, berarti itu yang terbaik. Nah, karena kadang gini Joy, nggak selamanya hubungan itu menjamin kita bakalan baik-baik aja sama orang itu. Padahal kayak posisinya mereka inilah, bisa jadi mereka dengan mereka berpisah, mereka akan lebih baik-baik aja ketimbang mereka sama-sama gitu. Karena nggak tahu ya, aku mungkin terlalu mengikuti kisahnya Rachel Fenya kali ya. Dia kan kayak gitu tuh, dan dia sering kasih apa ya, bukan tips sih, tapi ya kisah dia kayak mana dia bisa melewati itu semua. Jadi aku belajar kayak, oh, padahal kalau kita nggak mikir ke situ, kita bakal mikir kayak Joy tadi, yang Joy bilang kayak kenapa mereka harus berpisah gitu kan. Toh mereka pas berpisah baik-baik aja, kenapa nggak sama-sama gitu. Karena menurut aku ada kemungkinan ketika mereka bersama, mereka tuh nggak sebaik ini gitu. Jadi mereka nyamannya ya udah kita agak berjaga jarak aja gitu. Tapi kasihan ya, tadi Desta juga bingung kayak mana ya aku menjelaskan ke anak aku, katanya kayak gitu. Kalau dia udah kayak anaknya tuh bangun tidur udah nggak ada lagi yang ditengok. Ayahnya, mungkin gitu. Anaknya ini jatuh ke tangan Natasha, kita bikin lah ya kan, karena belum ada nih Tribuners hak asuh anak jatuh kemana, tapi pada umumnya jatuh ke ibu. Dan Desta pun kabarnya dia nggak mau merebut hak asuh anak gitu. Benar. Tapi sebenarnya kayak gitu yang baik Joy. Bayangin kalau misalnya gini ya, misalnya ini di luar apa kita ya, ini hanya memprediksi. Bayangin kalau misalnya mereka nih tahanin lah nih, misalnya hubungannya 5 tahun lagi, tapi mereka ribut terus. Jadi ada kayak rasa kebencian gitu loh, rasa permusuhan. Tapi akhirnya mereka di tahun ke-16 mereka
cerai juga misalnya, cerainya tuh bakal mungkin nggak akan sebaik-baik sekarang. Oh, iya kan? benar. Jadi dari kayak tahun ke-5 ke tahun 16. Tahun ke-15 tahun ke-11 dia kan udah 10 tahun. Aku ngebaratnya kayak misalnya orang tuh mempertahankan ini sampai ke tahun 5 tahun selanjutnya gitu loh. Baru di tahun ke-16 mereka berpisah, tapi nggak secara baik-baik lagi karena ada cerita nggak enak. Sebenarnya juga ada cerita nggak enak pasti kan, makanya mereka cerita, tapi kayak ceritanya tuh lebih nggak enak gitu loh, lebih menyakitkan, lebih menaruh kebencian. Mungkin dia nggak akan sebaik-baik ini sekarang dan sangat berdampak pada anak-anaknya. Karena kayak kita bilang tadi, korban dari perceraian adalah anak-anak. Ya semoga baik-baik, ini yang terbaik gitu lah, ini yang terbaik apapun, ini yang terbaik buat Natasha Rizky dan Desta bisa tetap menjaga anak-anaknya, menjadikan anak-anak itu tumbuh dengan anak-anak yang baik-baik gitu. Oke, Tribuners, udah cukup panjang lebar ya tadi. Sampai aus nih ya, 3 berita sangat menegangkan ini. Cerita dari Risha Fakhana Nasution. 10 tips dari orang yang belum apa-apa. Pacaran kagak ada, nikah kagak, apalagi. Tapi sok-sok ngasih tips, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya Tribuners ya. Semoga 3 berita tadi bisa mengisi sore-sore hari Tribuners. Dan buat Tribuners, jangan lupa tap-tap layar, udah mau habis deh. Buat Tribuners yang mau cari informasi lebih lanjut nih sekitar Kota Medan atau Sumut ataupun se-Indonesia ataupun internasional bisa langsung kunjungi portal kita di mana, Joy? Di www.medan.tribunnews.com. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.